Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafizahullahu ta'ala, al-hadithul ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau memasuki pembahasan pembahasan hadis yang ke-20 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kemudian an Abi Mas'udil Badri atau an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Mas'ud al-Badri ya radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula. Ya, sesungguhnya ya di antara perkara yang telah diketahui oleh manusia. Ya. Min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi yang terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ya, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Asy-syarhu, penjelasannya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula. Ya, sesungguhnya di antara perkara yang telah diketahui oleh manusia dari ucapan para nabi yang terdahulu, yushiru ila anna hadza ma'thurun 'anil anbiya'il mutaqaddimina. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau mengisyaratkan bahwa ya, ucapan ini itu ya diriwayatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Wa annan nasa tadawaluhu bainahum. Ya, dan para manusia itu juga menyampaikan hal tersebut secara atau mengambil ucapan tersebut secara turun temurun. Ya. Wa tawarathuhu, dan juga ya, mereka mewariskan ucapan tersebut ya, dari satu masa ke masa yang lain. Wa hadza yadullu ala anna an-nubuwati al-mutaqaddimata ja'at bihadzal kalami. Ya. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa ya nubuwah ya, atau berita kenabian yang terdahulu itu telah menyampaikan perkataan ini. Wa annahu ishtahara bainan nasi, dan hal ini juga menunjukkan bahwa ucapan ini itu sudah masyhur, ya, sudah dikenal di antara manusia. Hatta wasala ila awwali hadhil ummati. Ya, sampai itu ucapan tersebut sampai kepada ya umat manusia yang paling awal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ya, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Fi ma'nahu qaulani. Ya, maka makna dari hadis ini, atau ada dua pendapat terkait dengan makna
hadis ini, yaitu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ahaduhuma, ya, pendapat yang pertama, annahu laisa bima'nal amri. Ya. Yaitu pendapat yang pertama bahwa ucapan tadi, yaitu idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, itu tidak memiliki makna atau kandungan perintah. Walakinnahu ala ma'na dzammi wan nahyi anhu. Ya, akan tetapi tadi itu memiliki makna celaan. Ya, dan juga larangan untuk berbuat seperti itu. Ya, karena sighahnya kita mengetahui isna' ma syi'ta. Ya, seolah-olah perintah. Akan tetapi ulama mengatakan bahwa itu sebetulnya maknanya celaan, ya, dan larangan untuk berbuat semaumu. Wa ahlu hadhil maqalati lahum tariqani. Ya, dan ya, para ulama yang mengikuti pendapat ini itu memiliki dua cara dalam penafsiran. Ya. Al-awwalu, ya, penafsiran yang pertama, annahu bima'nat tahdidi. Ya, bahwa ucapan tersebut tadi itu mengandung ancaman. Wal makna, yang maknanya, idza lam yakun laka haya'un fa'mal ma syi'ta. Ya, jika engkau itu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Fa innallaha yujazika alaihi. Ya, karena maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membahas atau akan membalas perbuatanmu yang semaumu tersebut. Kaqaulihi, sebagaimana dalam firman Allah taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya, berbuatlah, ya, sesuka kalian. Sesungguhnya ya, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Fussilat ayat 40. Wa qawlihi, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'budu ma syi'tum min dunih. Ya, maka sembahlah olehmu, ya wahai orang-orang musyrikin, ya apa yang kalian kehendaki, ya selain Dia. Dalam surat Az-Zumar ayat 15. Ya, jadi seolah-olah perintah, ya, tapi itu adalah, ya, celaan. Wa hadza ikhtiyaru jama'atin. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama. Ya, wa minhum Abul Abbasi Tha'labu. Ya, di antaranya adalah Abul Abbas Tha'lab rahimahullahu ta'ala. Atsani, kemudian penafsiran yang kedua, annahu amrun. Ya, bahwa ini adalah tetap bentuk perintah. Wa ma'nahul khobaru. Ya, akan tetapi makna yang dikandung itu adalah khobar. Walaupun bentuknya perintah, namun makna yang dikandung adalah khobar. Ya, makna yang dikandung adalah pemberitaan. Wal makna, ya, kalau misalnya mengikuti cara penafsiran ini, maka maknanya anna man lam yastahyi, ya, sona'a ma sya'a. Artinya barang siapa atau siapa saja yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya. Artinya jika seseorang itu tidak memiliki rasa malu, maka dia akan berbuat apa saja yang dia kehendaki. Fa innal mani'a min fi'lil qaba'ihi huwal haya'u. Ya. Karena hal yang dapat, ya, menghalangi seseorang untuk berbuat hal-hal yang buruk itu adalah rasa malu. Ya, yang menghalangi dari perbuatan yang buruk itu adalah rasa malu. Faman lam yakun lahu haya'un, maka siapa saja yang tidak memiliki rasa malu, ya inhamaka fi kulli fahsya'a wa munkarin.
Ya. Maka barang siapa atau siapa saja yang tidak memiliki rasa malu, ya maka dia akan ya terjerumus ke dalam ya perbuatan-perbuatan fahsya, ya perbuatan yang ya nista dan juga perbuatan yang mungkar. Wa hadza ikhtiyaru Abi Ubaidin al-Qasim bin Sallamin. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. Wa bani Qutaibah, dan juga Ibnu Qutaibah. Wa Muhammad bin Nasrinil ya Marwazi, dan juga pendapat dari Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Wa ghairihim, dan juga selain mereka. Rahimahumullahu. Wa rawa Abu Dawud anil imami Ahmad ma yadullu ala mithli hadzal qawli. Dan Abu Dawud ya, rahimahullahu ta'ala itu juga meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad yang menunjukkan pendapat yang semakna dengan ini. Kemudian al-qawlu tsani, pendapat yang kedua terkait dengan makna hadis ini, annahu amrun bi fi'li ma yasha'u ala dhahiri lafdhihi. Bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, itu adalah memang perintah ya, untuk ya, mengerjakan apa saja yang dia mau sesuai dengan zahir hadisnya. Sesuai dengan yang tertulis dari lafadz hadisnya. Wa annal ma'na, ya kalau mengikuti cara ini, maka maknanya, idza kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi, ya. Jika ya apa yang engkau ingin lakukan, itu termasuk hal yang engkau tidak malu untuk berbuatnya, la minallahi wa la minan nasi, ya tidak membuahkan rasa malu baik kepada Allah dan juga kepada para manusia. Artinya jika engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui perbuatan tersebut dan juga manusia mengetahui perbuatan tersebut, namun engkau merasa bahwa perbuatan itu tidak memalukan, ya fasna' minhu, ya maka perbuatlah. Haina idzin, ya pada saat itu, ma syi'ta, ya apa saja yang engkau kehendaki. Ya ini adalah pendapat yang kedua. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'a minal imani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan malu, ya rasa malu itu sebagian dari iman. Kama fi sahihaini, sebagaimana diriwayatkan dalam sahihain, ani Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, berpapasan dengan seorang laki-laki. Wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'i. Di mana laki-laki tersebut itu sedang ya mencela saudara laki-lakinya ya terkait dengan rasa malu. Yaqulu, ya laki-laki tersebut berkata, innaka latastahyi. Ya sungguh engkau itu pemalu. Ka'annahu yaqulu, ya, seolah-olah dia mengatakan, qad adarra bika. Ya rasa malu itu akan merugikanmu. Ini juga terkadang kita dapati bahwa seorang yang pemalu itu dicela. Ya, karena rasa malu itu akan merugikanmu. Ini kita dapati juga pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'hu, ya biarkanlah dia tetap sebagai orang yang pemalu. Fa innal haya'a minal imani. Ya, karena sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari iman. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Wa fi sahihaini, dan dalam as-sahihain juga, an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya. Rasa malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Artinya rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat milik Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Ya, rasa malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa'lam annal haya'a naw'ani. Ya, dan ketahuilah, ya, rasa malu itu ada dua macam. Ahaduhuma, ya, rasa malu yang pertama, maka na khuluqan wajibillatan ghaira muktasabin. Yaitu rasa malu yang memang sudah menjadi akhlaknya. Dan juga jibillah, ya, sudah menjadi tabiat ghaira muktasabin, tanpa perlu diusahakan. Wa huwa min ajallil akhlaqil lati yamnahuhallahul abda. Dan rasa malu yang seperti ini, yang sudah menjadi akhlak dan tabiat tanpa perlu diusahakan, maka itu merupakan salah satu akhlak yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya. Kita mengetahui bahwa akhlak seseorang itu ada yang memang sudah, ya, mudahnya bawaan. Dia sejak kecil sampai besar tanpa perlu berusaha, dia itu sudah pemalu. Ya, maka orang yang seperti ini, itu merupakan orang yang beruntung karena mendapatkan atau dikaruniai akhlak yang paling agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, ya, dan rasa malu yang kedua, makana muktasaban min ma'rifatillahi. Yaitu rasa malu yang diusahakan. Ya, diusahakan karena ma'rifatullah, karena mengenal Allah. Ya, dan ini berlaku untuk akhlak-akhlak yang lain. Ya, ada orang yang memang bawaannya itu perkataannya baik. Ya. Namun ada bawaannya itu, ya, mungkin karena tempat dia tumbuh, perkataannya itu kasar. Namun karena dia mengenal Allah dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perkataan yang baik, maka dia berusaha untuk meredam apa yang ada dalam dirinya untuk berkata yang baik. Demikian juga dalam hal ini. Ya. Bahwa dia itu sebetulnya tidak pemalu. Akan tetapi karena mengenal Allah dan juga bahwa mengetahui bahwa rasa malu itu merupakan bagian dari iman, orang tersebut berusaha untuk menumbuhkan rasa malu. Wa ma'rifati 'azamatihi, dan juga didapat diusahakan karena mengenal keagungannya. Wa qurbihi min ibadihi wa tila'ihi 'alaihim. Dan rasa malu itu juga diusahakan karena mengetahui, ya, kedekatan Allah terhadap para hamba dan juga pengawasan Allah terhadap para hamba. Fahadha min a'la khisalil imani. Ya. Maka ini merupakan salah satu tanda, ya, iman yang paling kuat. Bal huwa min a'la darajatil ihsani. Ya, bahkan ini adalah merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi. Ya. Kemudian waqad yatawalladul haya'u minallahi min mutala'ati ni'amihi. Ya, dan terkadang, ya, rasa malu itu muncul. Ya, rasa malu kepada Allah itu muncul dengan, ya, merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya, bagaimana mungkin kita tidak malu kepada Allah. Wa ru'yatit taqsiri fi syukriha. Ya, dan juga rasa malu ini dapat timbul
dengan melihat betapa sedikitnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah telah memberikan kita begitu banyak hal, namun kita sangat sedikit bersyukur. Ya, maka ini dapat menimbulkan rasa malu juga. Fa'idha sulibal abadul haya'a al-muktasaba wal-ghoriziyya. Ya. Maka jika rasa malu itu dicabut dari hamba, ya, rasa malu yang diusahakan tadi, ya, itu dicabut dari seorang hamba. Wal-ghoriziyya, ya, atau rasa malu yang sudah, ya, tabiat tadi juga dicabut dari seorang hamba. Ya, karena bisa jadi tabiat seseorang itu berubah jika Allah mengkehendaki. Lam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikabil qabihi. Ya. Maka tidak tersisa bagi hamba tersebut apa yang menghalangi hamba itu dari berbuat buruk. Fasara ka'annahu la imana lahu. Ya, wal'iyadu billah. Ya, maka keadaannya itu seakan-akan dia itu sudah tidak memiliki iman baginya. Wallahu a'lamu. Ya. Demikian kita cukupkan. Ini akhir dari pembahasan hadis ke-20. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.